anak buah seperti kamu pasti akan bertanggung jawab nantinya untuk menutupi kebusukan-kebusukan Mario. Coba kamu pikirkan nasib kamu. Menderita seumur hidup di penjara. Sekali lagi, coba pikirkan tawaran saya. Saya bisa melindungi kamu dan juga keluarga kamu. Aku jadi ingat ucapan Nino. Apa benar ada yang Devan sembunyikan dari aku? Oh ya? Alhamdulillah, seneng banget aku denger berita ini. Oh iya. Ini langsung kasih tau ke Bu Bos sama yang lainnya semua. Ya, kamu hati-hati ya. Ya. Riza, kenapa? Iya, Riza ngasih kabar katanya kalau Opa Surya udah boleh pulang hari ini. Alhamdulillah. Syukurlah. Aduh, Akhirnya Opa Surya bisa pulang. syukurlah. Iya, adik senang juga ya? Iya, Alah. Seneng ya, Opa akhirnya pulang ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Oma, gimana kalau kita bikin kejutan buat Opa? Oh, kejutan apa? Jadi gini Oma, Oh gitu. Sebenarnya idenya lucu juga sih. Agak repot tapi lucu sih. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu lucu juga. Tapi harus kita kerjakan sekarang ya. Karena takutnya nanti Pak Surya keburu pulang lagi. Heeh. Gimana, Kak? Oke. Ya udah. Sayang maaf ya, aku berangkatnya lebih cepat nih, jadi nggak bisa sarapan sama kamu. Gak apa-apa kok. Ya aku juga udah buatin bekal kok buat kamu. Kamu makan ya. Dihabisin loh. Iya, ini dari aromanya aja enak banget. Ini pasti aku makan dong. Masa aku kasih kucing? Ya udah, kamu hati-hati nanti di jalan ya. Ya. Ya udah, hati-hati ya. Ya, jangan ya. I love you, istriku. I love you more. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Dah, hati-hati sayang. Taksi. Pak, Mau mana mbak? Pak, ikutin mobil itu. Yang di depan? Iya, betul. Ikutin sekarang. Ya Allah, aku merasa bersalah udah curiga ke Devan. Tapi aku merasa ada yang gak beres sama Devan. Kayaknya kita mulai pencarian dari titik nol sini ya. Oke. Tapi ini ya, untung aja. Aku tuh masih ada fotonya Pak Prama. Yang kemarin kita foto di pernikahan Elsa. Alhamdulillah, ini yang akan ngebantu kita untuk ada foto ini. Kalau nggak, mau nanya juga absurd ke orang nanti. Iya, makanya. Yaudah kalau gitu kita mulai sekarang. Ayo, kita nyari di mana ya? Nanya ibu ini kali ya. Iya, coba. Halo, maaf. Ibu pernah ngelihat Orang ini? Wah, kalau orang ini sih saya nggak pernah lihat, Mas, Mbak. Oh ya, Iya, makasih. Makasih ya.
Susah banget. Cari Kita lagi, mau Cik. tanya lagi nggak? Wah, Bu, permisi. maaf, mau tanya Ibu pernah lihat orang ini nggak ya? Di sekitaran sini? Nggak pernah tuh mbak. Oh, nggak pernah ya. Makasih, Mak. Makasih ya. Iya. Kemarin di sini kan ya? Mas? Ya. Mau tanya pernah lihat orang ini nggak ya? Lewat sini mungkin atau tinggal di sini? Mau kenal nggak? Enggak. Maaf mas, mbak. Kita nggak kenal orang ini. Makasih ya. Agak susah ya, no? Makasih ya udah bantuin saya. Ini buat kalian. Oh, iya. Siap, makasih Pak Danar. Ya. Bu. Makasih ya Bu udah bantuin saya. Buat Ibu. Ya, sama-sama. Makasih banyak. Ya. Gawat. Nino masih terus mencari saya. Untung tadi saya sempat lihat dia. Jadi saya bisa minta warga di sini tutup mulut. Saya harus menghubungi Pak Devan. Apa yang kamu temukan? Saya menemukan bukti dari HP ini, Pak. Panggilan terakhir itu berasal dari Shirley. Dan Shirley itu kebetulan asisten pribadinya Mario, Pak. Dan juga saya menemukan bukti chat terakhir berisi ancaman dari Shirley kepada tawanan kita yang bertuliskan lakukan dengan baik kalau keluarga kamu mau selamat, Pak. Berarti keluarganya diancam. Saya udah duga itu. Apa ada bukti percakapan dengan Mario? Tidak ada. Mario pintar. Dia menggunakan Shirley sebagai tameng dan kambing hitam. Oh iya, Pak Devan. Kenapa Pak Devan mau melakukan ini? Tujuan saya mengambil simpati Elsa dan juga Pak Surya. Mengambil kepercayaan mereka. Nanti, setelah mereka percaya dengan saya akan kasih tahu ke mereka bahwa saya adalah Tegar, musuh dari anaknya Ibu Rosa. Kepercayaan yang dibangun kemudian dirusak, itu lebih menyakitkan daripada teror yang dilakukan Mario. Baik kalau gitu, saya paham, Pak. Kalau gitu, saya akan mendukung Pak Devan dengan segenap dan jiwa raga saya. Oh iya, apa itu juga alasannya Pak Devan tidak mengincar Marsha karena telah berkhianat kepada Ibu Sekar? Tentu saja. Semua akan merasakan pembalasannya nanti. Tinggal tunggu waktunya. Sekarang kita temui tawanan kita dulu. Saya punya rencana. Baik, silakan. Pak, berhenti di sini aja. Di sini ya, Mbak ya? Iya, di sini aja, di sini. Nih, Pak, ambil. Mbak, ini kelebihan banyak, Mbak. Nggak apa-apa, ambil aja ya. Oh iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Apa yang kamu sembunyikan dari aku, Van? Aku nggak siap menerima kejutan. Tidak di awal pernikahan kita, Van. Aku benar-benar sama sekali nggak nyangka nih. Ternyata pencarian hari ini benar-benar gagal sia-sia. Ya aku juga cukup kecewa sih, No. Ternyata kita sia-sia ngelakuin ini semua. Tapi aku yakin kok kemarin tuh aku ngeliat dia di sini. Ya, tapi mungkin aja nggak sih kalau Pak Prama itu lagi ada urusan aja di sini. Pas kamu lihat dia ada di sini. Jadi ya wajar sih kalau menurut aku kalau warga di sini nggak ada yang kenal dia. Justru itu, Yu. Makin kemarin kok rasanya makin aneh dengan Pak Prama ini.
Ya, terus harus gimana? Kamu ngerasanya aneh gimana? Pertama, ini orang bilang bisnisnya di London. Tapi dari pembicaraan kemarin seolah-olah nggak ngerti soal bisnis. Yang kedua, dia harusnya hari ini berangkat. Tapi kok ada di lingkungan sini? Ngapain coba? Belum lagi. Aku nanya tentang London, padahal informasinya tentang stadion di Prancis, ya iya aja orangnya. Ini bikin jadi gimana ya, kayak ada kepikiran kalau kayaknya Pak Prama ini bukan ayah kandungnya Devan loh. Kayak orang lain gitu. Aku gimana ya No ngomongnya? Aku tahu kalau kamu tuh sangsi sama Devan. Tapi aku rasa kamu terlalu jauh berpikirnya. Ya entah aku nggak tahu ini semua karena kamu masih jealous sama Elsa atau gimana, aku nggak paham, itu hanya kamu yang tahu. Cuma maksud aku gini, kenapa kita nggak berprasangka baik aja? Kamu juga nggak bisa kan terus-terusan berprasangka buruk sama Pak Prama karena kita juga nggak tahu kebenarannya apa. Dan menurut aku, kalau kamu bisa melupakan ini semua, itu akan jauh lebih lega juga buat kamu. Aku salah ngomong ya? Kalau aku salah ngomong, aku minta maaf No. Aku nggak bermaksud buat nyinggung kamu, bener deh. Masuk akal. Ya paling enggak kamu bisa ngebalance kegilaan aku saat ini. Itu aja. Makasih ya. Gimana? Sudah berubah pikiran? Mau sekeras apapun usaha lo, gue gak bakal ngomong. Ini sia-sia. Gue gak bakal berkhianat. Sebenarnya saya sudah tahu kenapa kamu begitu keras kepala untuk menyembunyikan siapa yang sudah menyuruh kamu. Keluarga kamu diancam kan? Dan saya tahu siapa pelakunya. Pelakunya adalah Mario. Betul? Handphone kamu sudah bisa diperbaiki. Dan saya tahu, terakhir kali kamu berkomunikasi itu dengan Shirley. Dan saya tahu Shirley siapa. Shirley adalah tangan kanan Mario. Gini, saya bisa menjamin keluarga kamu, dan juga keselamatan kamu. Tapi dengan syarat. Apa itu? Bantu saya menangkap Mario. Saya tidak mengincar kamu. Yang saya incar adalah Mario. Coba kamu pikirkan baik-baik. Shirley adalah tangan kanan Mario. Orang kepercayaan Mario. Tapi bisa dikorbankan untuk menjadi kambing hitam buat Mario. Apalagi kamu. Mario itu pengecut. Tentunya dia nggak akan mau untuk disalahkan. Dan sudah pasti, anak buah seperti kamu pasti akan bertanggung jawab nantinya untuk menutupi kebusukan-kebusukan Mario. Coba kamu pikirkan nasib kamu. Menderita seumur hidup di penjara. Sekali lagi, coba pikirkan tawaran saya. Saya bisa melindungi kamu dan juga keluarga kamu.